Nabi Islam ini dan kepada yang lain dalam panitia, sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam sambutan ada yang kurang berkenan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Sofyan Ibrahim, kepadanya dipersilakan. Sampai jam berapa ini? La ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabi abad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fi kitabillahi karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Shadaqallahu hadzim. Kepada para bapak, para ibu, anak-anak yatim yang saya sayangi, wabil khusus kepada Mbah Eyang Istantini yang saya hormati, dan juga wabil khusus kepada para donatur yang insya Allah akan selalu mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Dan juga kepada rekan saya Bapak Yusnawi dan juga rekan-rekan Piti yang saya banggakan dan juga yang saya hormati. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik, berkah serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan sore hari ini dalam acara buka bersama kita ini akan mendapatkan, yaitu bermuajahah, yaitu mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga sampai kepada kita ini. Insya Allah mudah-mudahan nanti pada yaumil akhir kita ini akan senantiasa mendapatkan predikat sebagai orang yang beriman. Allahumma amin. Dan juga mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah, yang sudah lama kurang lebih yaitu 2 tahun kemarin dan juga tahun ini, kita ini dihalangi oleh yang namanya yaitu corona, sehingga kita ini tidak bisa buka bersama. Tapi alhamdulillah atas kegigihan perjuangan dari Eyang Istantini, alhamdulillah pada hari ini bisa kita ini mengadakan yaitu buka bersama. Malah justru alhamdulillah ada tambahan yaitu donatur insya Allah. Allahumma amin. Kita ini patut bersyukur dan juga patut berbangga hati karena kita ini punya Eyang Istantini. Tepuk tangan untuk Eyang Istantini. Nyuwun sewu, anak-anak udah tahu yang namanya Eyang Istantini? Tahu mana? Kok mingslep sih? Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan biasanya pada kesempatan ini kita ini masih di dalam yaitu bulan puasa. Biasanya banyak ustadz, banyak kiai yang mengatakan bahwa
puasa ini didasari daripada satu ayat yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang namanya puasa ini adalah untuk kita ini dicetak menjadi orang yang bertakwa, tattaqun, yaitu takwa. Alhamdulillah wa syukrulillah. Nah, pada dasarnya yaitu Ramadan. Ramadan itu artinya apa? Ramadan itu artinya adalah pembakaran. Jadi orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan ini pembakaran, dibakar, kita ini dibakar. Yang dibakar ini bukan fisik kita, tapi yang dibakar ini adalah dosa-dosa kita, yang insya Allah nanti pada saatnya kita keluar daripada bulan suci Ramadan, bulan puasa ini mendapatkan kemenangan, mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa. Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Nah, kalau seandainya kita melihat yang namanya orang yang bertakwa itu mempunyai ciri. Kalau seandainya nanti pada waktu kita ini keluar dari bulan suci Ramadan dan kita ini menjadi orang yang bertakwa, kalau seandainya puasanya diterima, insya Allah dia itu akan betul-betul menjadi orang yang bertakwa, yang insya Allah nanti akan saya kemukakan. Arti ciri-ciri daripada orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Nah, akan tetapi kalau seandainya puasa kita gagal, maka kita ini tidak bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, sekarang ciri-cirinya orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Ciri-ciri daripada orang yang bertakwa adalah, nyuwun sewu, saya minta tolong kepada Ustadz Simon untuk membacakan, yaitu surat Ali Imran ayat yang 134. Nyuwun sewu. Yang artinya mereka ini mau menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah, baik di waktu sunnah ataupun di waktu susah. Jadi kalau seandainya orang yang bertakwa, insya Allah dia itu nggak akan merasakan pelit, nggak akan dia itu mempunyai sifat pelit. Walaupun dia itu nggak punya uang, insya Allah dia itu akan selalu memberi. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Walaupun dia itu mempunyai uang 1.000 rupiah pun, karena dia itu mempunyai yaitu 1.000 rupiah, insya Allah dia diberi, dia yang memberi, insya Allah. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Enggak ada rasa pelit, enggak ada rasa pelit. Nah, kalau seandainya sekarang katakanlah dia itu mempunyai kedudukan sebagai orang yang cukup, orang yang kaya, orang yang sugih, ya saking gampangnya, alangkah mudahnya. Tapi dalam keadaan yang nggak punya, yaitu senantiasa memberi. Allahu Akbar. Tapi maaf. Di dalam kita ini memberi, terkadang kala. Di sini sih nggak ada, Bu. Kalau di sana-sana banyak. Infak, sodako ditulis. Kalau hamba Allah nggak mau, harus ditulis namanya, misalkan Sofyan Ibrahim, sumbangan 5 juta, harus ditulis. Nek orang ditulis, orang mau nyumbangani. Ya Allah. Nah, ini namanya itu boleh dikatakan ini adalah ria, ini adalah apa? Pamer. Apa yang kita mau sombongkan? Apa yang mau kita sombongkan? Sedangkan kita ini sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, puasa sedina beres kencot. Apa yang mau kita sombongkan? Gak ada yang kita sombongkan. Biasanya kalau seandainya dia itu mempunyai suatu hal yang lebih, biasanya jadi
sombong. Ganteng paling ganteng. Sombong. Jadi sing diarani gemak. Gus, paling ayo. Jadinya kemak. Yo. Ya Allah. Nah ini. Segala sesuatu yang dia itu mempunyai lebih. Biasanya sombong. Oleh Allah Subhanahu wa taala ini enggak dianggap. Jadi itulah masalah alladzina yunfikuna fi sarai wa darai. Mau menginfakkan sebagian rezekinya baik di waktu senang ataupun di waktu susah. Maaf. Allahu Akbar. Nah, barusan kalau nggak salah ini Bu Eli mengatakan kepada saya itu dengan ucapan Kiai. Keduduran Bu Eli. Maaf, ini terlalu tinggi untuk saya, ini terlalu tinggi. Oh, sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada waktu dia itu melaksanakan Mi'raj, ditanya oleh malaikat. Nah, malaikat itu mengatakan, "Man anta? Siapa kamu?" Kanjeng Nabi mengatakan, apa jawabannya? "Saya Abdullah, saya ini hanyalah hamba Allah." Hamba Allah. Kalau bahasa Banyumasnya apa Pak Santo? Kalau hamba Allah, kata bahasa kasarnya kacung ya. Kacung, saya ini adalah kacungnya Allah. Dan sekarang nah, sekarang ini kalau seandainya kedudukan daripada kiai dengan kacung, ini tinggi mana? Kiai. Tinggi kiai. Wong sedangkan Kanjeng Nabi saja mengatakan saya ini, bahasa kasarnya saya ini kacungnya Allah. Lah sekarang kok saya dapat mengatakan Masya Allah, perkenalkan nama saya Kiai Haji Sofyan Ibrahim. Ya Allah, betapa sombongnya saya. Perkenalkan nama saya Kiai Haji Sofyan Ibrahim. Ya Allah, ya Karim. Betapa sombongnya saya. Maaf. Kalau seandainya panjenengan ke rumah saya, tadinya di tempat saya itu ada yang namanya tulisannya Sofyan Ibrahim. Nyuwun sewu tak buset aneh Bu. Karena saya ini apakah sudah pantas saya ini menjadi seorang haji? Haji itu nggak perlu dipamer-pamer kan. Wong saya nggak mengatakan haji saja sudah banyak orang yang ngundang haji kok. Perkenalkan nama saya Haji Sofyan Ibrahim. Ya Allah, sombong teman, Masya Allah. Nek orang diundang haji cengkel. Ini Husein itu orang yang sombong. Makanya cukuplah Sofyan Ibrahim saja sudah alhamdulillah Bu Eli. Alhamdulillah, untung banyak orang diundang anak Cina. Diundang anak Cina kali silakan maning. Tapi ya enggak apa, alhamdulillah, memang saya anak Cina, papa saya Cina, mama saya Cina. Dan juga alhamdulillah tahun 1986 saya masuk dalam agama Islam. Alhamdulillah. Nyuwun sewu kalau seandainya Bu Eli mengatakan saya Kiai Haji itu, nyuwun sewu itu adalah suatu penghormatan Bu. Terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu Eli diberikan kesempatan sehat terus. Allahumma. Diangkat segala penyakitnya. Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Nah itulah yang pertama. Wis pirang menit? Ya. Allahu Akbar. Nah, adapun yang kedua, di situ dikatakan kadiminal guedo. Artinya apa? Kadiminal guedo bisa menahan marah. Bisa menahan marah. Apalagi kita ini di dalam 10 hari yang terakhir. Ituminanar ini adalah fasenya, fase ituminanar, pembebasan daripada api
pembebasan dari api neraka. Makanya Masya Allah, nyuwun sewu ujian ini niku Masya Allah Bu, pangapunten Bu. Ya Allah ini berat. Sebetulnya di dalam bulan suci Ramadan, ini setan ini dibanda, ditali, gak bisa gerak. Ini di dalam bulan suci Ramadan. Tapi kok biasanya ada yang jengkel, nyuwun sewu nggih, wonten sing jengkel. Karena itu adalah dari nafsu pribadi. Loh, kok bisa dari nafsu pribadi? Ya mungkin dari genetik, dari keturunannya wong sing doyan jengkel. Akhirnya ya melu jengkel. Adapun yang kedua, insya Allah ini dari unsur makanan. Sering gemian mangan, ya terus terang saja saya juga sering jengkel. Nuwun sewu. Nah, mungkin dari unsur makanan ya babi, celeng ya nyong gemian ya doyan. Allahu Akbar, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya mungkin dari unsur itu. Makanya saya berharap kepada panjenengan sebagai orang tua, nyuwun sewu, masalah makanan itu hendaklah dijaga. Jangan sampai terracuni oleh barang haram. Jadi misalkan katakanlah di dalam bulan suci Ramadan kita ini jengkelnya itu level berapa ya? Level 1 ya jengkelnya itu menang. Tapi nek sumpah pada jengkelnya nanti kok itu levelnya 10. Jadi kalau seandainya nanti di luar bulan suci Ramadan setan yang rewangi, jadinya levelnya 20. Gue yang dewek gak sih ngomong. Allahu Akbar. Nah itulah kita ini harus bisa memahami, saya ini jengkelnya itu level berapa. Itu bukan dari setan tapi dari nafsu pribadi. Dikarenakan apa? Mungkin itu dari keturunan, dari genetik orang tua. Mungkin juga dari makanan yang kita makan. Nah uzubillah min dalik, makanya kita ini betul-betul yang namanya bulan Ramadan betul-betul dibakar. Alhamdulillah. Ya, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Karena itu saya Bu, ini dibatas Bu. Dibatas. Nah, adapun yang ketiga itu apa? Disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi Atinas mau memaafkan kesalahan orang lain. Cobalah kita ini belajar seperti Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu tidak pernah, sama sekali tidak pernah bahwa saya yang benar. Kanjeng Nabi itu mengajarkan supaya kita ini selalu mengaku salah. Pernah pada suatu saat Kanjeng Nabi ini tidur di depan pintu. Nah, jam 3 kurang lebih ya, katakanlah jam 3. Dewi Siti Aisyah ini ngelilir. Loh, kok Kanjeng Nabi ini nggak ada? Kan Dewi Siti Aisyah ini bangun buka pintu, melangkah terus ngidek badannya Kanjeng Nabi. Nah, nuwun Bu, misalkan suami panjenengan itu badannya sedang tidur, nah terus badannya keinjek jenengan, kira-kira jengkel apa enggak? Jengkel ya? Jengkel, tapi Kanjeng Nabi itu enggak. Makanya dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik yang harus kita ini tiru. Mau memaafkan kesalahan orang lain. Dewi Siti Aisyah ini kaget, ya Rasulullah, saya ini enggak sengaja, saya ini nginjek badannya panjenengan ya Rasulullah, maafkanlah saya. Kanjeng Nabi mengatakan apa?
Bukan kamu yang salah, istriku yang cantik, tapi saya yang salah gara-gara saya ini tidur di depan pintu. Bukannya panjenengan ya Rasulullah, tapi saya yang salah. Masa Allah, itu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak seperti saya pijet nang bocor, oh dasar matamu picak ya. Tapi kanjeng Nabi enggak. Allahu Akbar, inilah contoh yang baik. Selalu kanjeng Nabi ini mengatakan saya yang salah. Coba nanti pada tanggal 1 Syawal, insya Allah pada tanggal 1 Syawal, kalau nggak salah itu hari Kamis yang akan datang, itu tanggal 1 Syawal tanggal 13 kalau tidak salah. Semua orang Purwokerto yang beriman insya Allah mengakui saya yang salah. Gak ada yang sing bener kowe kudu njaluk ngapura ya karo nyong. Gak ada. Nah inilah hendak momen yang demikian ini diteruskan. Momen 1 Syawal ini diteruskan hingga sampai akhir hayat. Aja ngaku awake dewek bener. Misalkan bu maaf, panjenengan ngaku salah, bapaknya ngaku salah, padu napa mboten? Bukan padu, tapi jenengan ngaku bener, bapaknya ngaku bener. Perang ketiga bu, piring pecah. Nah, ya Allah. Jadi nyuwun sewu, saya berharap khususnya kepada diri saya sendiri dan juga kepada kita semua yang ada di sini, cobalah kita ini belajar ngaku salah, aja ngaku bener. Kulo ingkang lepat, kulo nyuwun akhirnya pangapunten. Rampung tapi nyong bener, wah bener kowe sing salah, nyong ora nyong bener kowe sing salah. Padu bu, padu. Nah, hendaklah kita ini hendaklah yaitu belajar untuk menjadi orang yang sah. Amin. Nah, adapun yang keempat, wis liwati ya. Kok mau ngurung-ngurung boy. Nah, adapun yang keempat di situ dikatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang yang berbuat kebajikan. Alhamdulillah. Siapa orang yang berbuat kebajikan? Di antaranya Masya Allah. Yang ini pada hari ini pahalanya banyak sekali, Bu. Pahalanya banyak sekali. Yang mendatangkan donatur berapa? 5. Satu orang tapi pahalanya sama saja dengan 5. Tanpa adanya mereka ini nggak akan kesini. Mereka itu memberi sama saja dengan pahalanya sing siji kaya pahalanya sing gimana teka pahalanya luar biasa. Ya Allah, teruskan perjuangannya ya. Insya Allah, teruskan perjuangannya. Allahu Akbar. Saya minta nyuwun sewu donatur tidak hanya untuk hari ini saja. Kalau bisa seminggu sekali. Allahumma amin. Allahu Akbar. Nah, di situ dikatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahumma nyuwun sewu ya. Saya mau tanya, itu gorengan yang di atas itu apa saja ya? Dari donatur. Donatur yang ini sama enggak dengan donatur uang? Lain lagi, berarti donatur 6. Donatur kiki pun mendapatkan satu pahala terpilihan. Alhamdulillah ditambah satu pahala lagi. Berarti pahalanya di itu. Bupati mendapatkan satu pahala, dapat satu pahala lagi, berarti 8. Alhamdulillah, panen pahala. Allahumma amin. Insya Allah. Jalan. Donatur juga datang. Alhamdulillah. Jadi jumlah donatur sekarang ini ada berapa? Ada 20 lebih. Masya Allah. Berarti yang sama saja, yaitu satu orang tapi pahalanya 20. Saya kesini atas undangan yang saya dapat pahala.
Allahumma amin. Itulah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah senang dengan berbuat kebaikan. Allahumma amin. Cilacap kawunganten berhubung samparan kula sampun kesemutan kula cekapi semanten nek mboten disangoni kebak. Luweh niki nyuwun sewu pangapunten nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malu ya sama yang ustaz-ustaz tadi. Tadi yang ngaji ini Ustaz Simon juga dia begitu ditanya langsung bisa jawab. Ini Ustaz yang belajari mualaf di rumah Eyang seminggu 2 kali. Habis jadi raya akan 3 kali seminggu. Yang merasa mualaf monggo belajar untuk belajar ngaji di rumahnya Eyang, tapi dengan Ustaz Sofyan Simon. Kalau tadi Ustaz Sofyan Ibrahim yang tergabung di dalam PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Monggo beli diteruskan. Kita masuk acara yang kelima, yaitu sesi tanya jawab. Dilanjut. Tanya jawab kan kalau makan saja. Oh, ini donatur saja. Oh, sampun nambah. Oke. Monggo donatur kepada para donatur untuk dipersilakan Pak Rohiman maju ke depan karena akan dilanjutkan dengan acara santunan anak yatim. Pak Heri yang untuk memandu. Semoga rumah ini barokah. Sesudah mendengar pada hari raya rumah ini laku dikontrak orang atau dibuat jualan laris ya. Saya mohon yang satu rumah geser ke belakang, misalnya kurang di belakang depannya Sandra, saya undang dulu ya, Sandra sama Leo. Ini nak, ya pilih. Nah, Sandra ya, berdiri Rizky sebelahnya. Nah, Rizky, Wisnu sama Intan di depan, Wisnu di belakang. Ya. Nah, sebelahnya, jajar ke sini. Oh, jajar ke sini. Ini Wisnu mana? Enggak. Wisnu di depan. Intan yang ada di depan. Wisnu di belakangnya Intan. Terus Dava dengan Sinta. Terus Tira dengan Wasya dengan Alif. Saya berdiri dulu. Asa, Aisyah. Mamanya di belakangnya nggak apa-apa. Agak mundur ya, nanti ada yang menyerahkan juga bisa. Terus Jola, Bio. Kamu deretan. Terus Asif, Arel, Alia. Raihan, Alia, Rizky. Ya, sebelahnya Aida. Sebelahnya Lula juga boleh. Terus Muhammad sama Rizky. Ya. Terus Tanjung itu ada 4. Monggo. Agak mundur sayang, agak mundur. Yang totok, yang terus Tanjung ya. Terus Betty nggak ada ya. Betty nggak ada. Sekarang yang piatu yang kemarin ibunya meninggal, yang dari Bengkok, dia waktu satu. Ini yang belum. Akhirnya tahun depannya ya. Nah, itu yang satunya enggak kan? Yang satunya nyaten enggak? Ya, faktanya ini Pak. Ini masih yatim apa ya? Bapaknya masih. Tergabung dalam Bapak ibunya grup masih. sayangnya. Masih. Jumlahnya ada 20, tapi ini banyak yang nggak ada. Oh, belum yatim, yang belum yatim enggak ya? Enggak gitu. Nanti ada Jangan sebut dulu. Ini masih ada. sebut. Ya.
ini jadi yang sederet ini satu rumah. Kalau misalnya amplopnya bisa hanya 10 yang nomor di depan. Ini insya Allah nggak banyak yang ada. Oh iya, yang lengkap ya monggo. Nanti saya undangkan kepada mualaf yang perlu diberikan. Monggo terlebih dahulu Pak memberikan kepada kami tanggal maupun juga harusnya juga, tapi yang datang cuma satu. Ini Rio. Dan yang menjadikan kandungan ini Rizky dari lahir orang yang bapaknya. Ini Intan sama Wisnu. Wisnu itu jarak bagian 3 minggu sekali. Sebelahnya Cinta dengan Java. Java belakangnya. Terus monggo disusul sama Bukor, disusul sama Pak Romiman yang mewakili ada bisa disusulkan. Sebelahnya ini Alif, Arsa tidak ikut, jadi 3. Sebelahnya lagi Haikal, punya kakak tidak ikut. Terima kasih Eyang, semoga Eyang sehat. Sebelahnya Asif, Arif, ada lagi Alia sama Arel, tapi beliau mereka ada nunggu-nunggu sakit. Yang 4, sebelahnya 4. Putri ambil bagian sebelahnya ini. Ambil bagian di sini tidak kasih. Nah, sebelahnya. Dia 4. Nah, sebelahnya lagi 3. Dio, Lula, Yola. Alia di depannya Rehan. Dalam sebelahnya itu nggih 3. Alia. Semoga doa yang terkabul. Amin ya Allah. Semoga dengan semua anak-anakku semua, cucu-cucuku semua menjadi orang sukses. Amin. Bisa memberi seperti donatur ini. Kalian sudah enggak senang kan kalau besok bisa memberi? Oke. Itu pada bisa ya Pak. Nanti silakan. Ya, doa yang selalu begitu. Bilang apa sama Eyang Totok, sama Eyang Pur, sama hamba-hamba Allah yang diwakili Pak Roiman dengan Pak Heri tadi. Ya, uangnya bilang apa? Terima kasih Eyang. Semoga Eyang sehat. Ya, ini berdoa lagi untuk ibunya Dr. Harno yang sekarang lagi dirawat di rumah sakit Banyumas. Minta doa kalian dengan donatur lagi Bu Irfan. Kita doakan bersama dengan Al-Fatihah ya. Kita mulai berdoa untuk Bu Irfan dan ibunya Dr. Harno. Al-Fatihah. Rio 1 ini, Rio 1 ya. Rio. Terus Rizky. Terus Intan. Terus Alif kecil ini. Satu aja. Terus Haikal. Dari Kedung Ringin. Terus Asif. Ada juga. Tapi itu juga putranya siapa? Terus Putranya Rizky. anu aslinya si Densa.
Cuman tinggal di sini sama istri. Ya, melompat ke Rizky Tinggal di lagi. sini sama istri. Udah punya istri. Di sebelahnya, Kak. Imut banget. Nah, Aku mau ada potete orang aku tadi. Nah, ini Apa ada potete enggak di aku tadi? Video sih ada. Maksudnya minta dikirim lah. Oh, ya nanti paling di screenshot nanti. Bisa. Iya. Iya. Terus Nanti tak kasih nomorku ya. yang Gimana? Boleh, boleh. Atau save nomor saya bisa. Satu. Sudah? Udah, Kak. Sudah? Imut banget. Aku putrane sapa?